Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam kajian Kitab Al-Mursyidul Amin, yaitu karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala anhu. Kajian ini biasanya diikuti oleh Majelis Ta'lim Al-Hikmah yang berada di Hong Kong, dan juga kami mengajak kepada majelis-majelis lain yang sebagian besar berada di Indonesia, yaitu majelis yang kami tergabung di dalamnya, baik sebagai jamaah maupun sebagai pengisi materi. Di antaranya adalah Majelis Ta'lim Ashabul Yamin, Majelis Ta'lim Dalailul Khairat, Majelis Ta'lim Babur Rahmah yang berada di Kalimantan Selatan, kemudian Majelis Online Al-Johnsoniyah yang berada atau berpusat di Jakarta, dan juga Majelis Ta'lim Wazikir Sejuta Sholawat, dan Majelis Al-Ukhuwah yang keduanya berada di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita yang terikat oleh sama-sama sebagai pencinta ilmu tetap abadi, dan semoga kajian ini juga menjadi jembatan bagi kita untuk bersilaturahim, saling menyebarkan, saling membantu dalam dakwah Islamiyah. Semoga ini adalah amaliyah yang istiqomah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah, diberikan berkah, diberikan ridha. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saya akan bacakan kitab ini dengan bahasa Indonesia saja, langsung terjemahannya. Tentang hukukul ukhuwah was-suhbah. Ketahuilah tentang hak persaudaraan dan hak persahabatan. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa
persaudaraan mengikat dua orang layaknya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Jika persaudaraan itu sudah terjalin, maka ada beberapa hal yang harus engkau penuhi, baik dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan dan hati, yaitu dengan memaafkan, mendoakan, berbuat ikhlas, serta memenuhi janji dan tidak membebani orang yang kita anggap saudara. Beberapa hak yang harus dipenuhi oleh kita dan saudara kita tentunya adalah yang pertama menyangkut harta kekayaan. Menyangkut harta kekayaan. Adapun kewajiban yang paling rendah adalah memperlakukan saudara seperti budak. Dalam artian urusannya termasuk bagian dari tugas-tugas kalian. Lalu kewajiban yang menengah adalah meletakkan saudaramu setingkat dengan dirimu sendiri. Sehingga persaudaraan itu antara kalian dengan saudara kalian menuntun kepada kesamaan atau kesetaraan dalam sebuah kerjasama. Itu adalah tingkat menengah yang harus kita penuhi berkenaan dengan hak-hak saudara terhadap kita. Hak saudara terhadap kita. Baik. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, sedangkan kewajiban tertinggi dari kita atau oleh kita sebagai saudara terhadap saudara kita adalah mengutamakan saudara di atas dirimu. Sehingga engkau rela membatalkan urusanmu demi saudaramu, demi ketenangan saudaramu. Maka inilah derajat persaudaraan yang paling tinggi.
derajat persaudaraan yang paling tinggi. Ada banyak cerita dalam hadis atau asar yang menjelaskan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu ma istohaba sana isnani qattu illa kana ahabbuhuma ilallahi arfaqahuma bisahibihi." Arfaquhuma bisahibihi, yang artinya sesungguhnya tidaklah dua orang bersahabat melainkan yang paling diterima Allah dari keduanya adalah yang paling sayang kepada saudaranya. Itulah dahsyatnya persaudaraan. Kemudian Imam Ghazali menyatakan adapun hak yang kedua terhadap saudara kita yang harus kita penuhi adalah memenuhi segala keperluannya secara langsung dan memberinya sebelum ia minta. Maka dalam hal ini terdapat beberapa tingkatan yang sejalan dengan 3 tingkatan pada hak menyangkut harta kekayaan. Adapun hak yang ketiga adalah kita tidak boleh mendatangkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangkan pada seseorang sesuatu yang tidak disenanginya atau tidak disukainya. Maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, seumpama engkau mencari teman yang bersih dari aib dan kotor, maka bisa dipastikan bahwa engkau tidak akan menjumpai seseorang yang seperti itu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mematuhi Allah lantas tidak pernah mendurhakainya. Ini tanda bahwa manusia tidak sempurna. Dan tidak ada orang yang mendurhakai Allah lantas tidak pernah mematuhinya.
Barang siapa yang ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, maka dia adalah orang yang adil. Dan jika demikian, bentuk adil di dalam menunaikan hak Allah, maka dia akan lebih adil dalam menunaikan hak kamu sebagai saudara. Maka jadilah engkau orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melekat padanya sifat kebaikan. Di dalam sebuah doa sepertinya, ya, dalam surah doa itu ada doa yang berbunyi, wahai zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi kedurhakaan. Itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa orang yang diridhoi di sisi Allah adalah orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Maha Penutup aib dan dialah Sang Maha Pengampun dosa. Tirulah akhlak Allah. Selalu kita tutupi aib saudara kita dan kita maafkan kesalahannya. Tentu tidak mungkin kita sesempurna hak, sesempurna maksud saya, sesempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kata Al-Imam, bahwasanya iman seseorang tidak akan sempurna sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang diharapkan darinya adalah menutup aib saudaranya, memaafkan kesalahannya, dan menyimpan rahasianya. Kemudian ada yang mengatakan, kata Imam Ghazali, hati orang-orang mulia adalah kuburan bagi rahasia. Ada juga yang mengatakan hati orang yang bodoh terletak di mulutnya dan lidah orang berakal berada di dalam hatinya. Ada sebuah syair dari Ibnu Al-Mu'taz yang artinya kira-kira begini, kubuatkan persembunyian bagi para penutup rahasia. Lalu kutitipkan pada dadaku sampai menjadi kuburannya. Itulah hak yang ketiga dari saudara kita yang harus kita penuhi. Saya ingatkan lagi, yang pertama tentang 3 tahap
kita sebagai orang yang harus memenuhi hak itu, maka di situ diambil poin hak yang pertama adalah harus dimuliakan saudara kita. Kemudian yang kedua adalah kita penuhi kebutuhannya. Yang ketiga kita tutup rahasianya, kita tutup aibnya. Adapun hak saudara, baik sesama muslim atau sebangsa setanah air, adalah kita mengucapkan sesuatu yang disukainya. Seperti pujian dan lain-lain, selama tidak keluar dari jalur kebenaran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Iza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah memberitahukannya kepadanya. Yaitu beritahukanlah rasa cinta itu kepadanya dengan cara yang tidak melampaui batas atau tidak melanggar hukum syariat Allah. Itulah aspek syahadat dalam Islam, dinyatakan dengan jelas, jangan disembunyikan. Termasuk pujian kepada saudara kita yang merupakan hak dia sebenarnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, hal itu perlu dilakukan karena dapat menanamkan kecintaan. Maka kata beliau, sungguh indah sebuah syair yang sangat selaras dengan makna daripada hadis tersebut. Yaitu syair yang artinya kira-kira demikian. Ya. Artinya, ambillah sesuatu yang bersih dari temanmu dan tinggalkan yang kotor di dalamnya. Emas jadi lebih mengkilat daripada yang bukan emas. Kemudian disebutkan seorang teman karib di hadapan orang lain dalam sebuah bait dikatakan, jangan mencela saudaramu, tidak ada yang bisa kamu peroleh orang seperti saudaramu itu. Bila kau cela dia sebab ia tak mampu sempurna, bahkan ia tidak mungkin sempurna. Maksudnya jangan kita mencari kekurangan saudara kita. Justru kekurangan berupa aib, rahasia,
itu harus kita tutupi. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan adapun hak yang kelima adalah menepati janji dan berbuat ikhlas. Dan hal itu terwujud dengan meneguhkan rasa cinta pada seseorang atau pada seorang sahabat dan membawa cinta itu sampai mati atau tetap mengabadikan cinta maksudnya kepada anak-anak dan teman-teman saudara kita yang ditinggalkannya. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pernah memuliakan seorang nenek yang datang kepada beliau. Lalu ada yang bertanya kepada beliau dengan spontan tentang hal itu, beliau menjawab, innaha kanat ta'tiha atau ta'tina ayyama Khadijata. Kata beliau, sesungguhnya nenek itu sering datang mengunjungi kami saat Khadijah, yaitu istri Nabi, masih hidup. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, dan ketahuilah bahwa menepati janji adalah bagian dari keimanan. Dan memuliakan maaf dan memuliakan janji adalah bagian dari agama. Dan benar tidaknya engkau selalu mengingat keutamaan saudara-saudaramu, bahkan justru kemudian dirimu sendiri. Bukan justru kemuliaan diri sendiri yang dipentingkan, begitu maksudnya. Dalam sebuah syair disebutkan yang artinya kira-kira demikian, merunduklah atau tunduklah dan hendaklah pada seorang yang jika ia engkau lakukan dia melihatnya sebagai keutamaan hukum, maka itulah hak-hak saudara yang harus kita penuhi, sebagaimana yang dihimpunkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mursyidul Amin ini, yang merupakan ringkasan kitab Ihya karya beliau juga. Maka marilah kita menyadari apakah selama ini kita sudah bersaudara dan berteman dengan benar? Sudahkah kita penuhi hak-haknya?
dan bagaimana adab-adabnya sebagaimana yang telah saya jelaskan pada hari-hari sebelum ini. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita tularkan kepada teman-teman kita dalam rangka memperluas energi dakwah yang sinergi, kemudian berkat adanya kita-kita ini, maka sampai disinilah dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau selama dalam penyampaian kurang berkenan dan materinya juga mungkin terulang. Silakan disebarkan. Ya. Saya akhiri dengan doa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in jalibatan likulli khair dafi'atan an kulli syarr. Sumil arwah walidina walidikum wa syaikhina wa syaikhikum wa jami'al muslimin wa ala mana wa aslafuna salihun bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa inna minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.